Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu muga tansah antuk kemuliaaning Gusti. Dengan kita Yudis Mardika kembali untuk menayangkan acara kita di Jalan Gayeng bersama Yudis Mardika dan Pak Hartono Sujadi di kediamannya di Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal kali ini. Kita akan mengulas tentang padepokan, kejawen, kawitan, pusat bumi, kesentongan, sastra dan seni Jawa Kawi, Telatah Lemah Dhuwur Kendal. Jadi kita akan mengulas apa sih orang yang ingin belajar mengenai sastra Jawa ini dan juga bagaimana manfaat apa dalam isi materi ini. Kita selalu ikuti perjalanan kita bersama Yudis Mardika dan Pak Her kali ini. Oke, gitu aja, kita langsung aja undang untuk bintang tamu kita untuk kesempatan pada sore kali ini. Oke, kita berjumpa kembali. Rahayu, rahayu, mugi tansah kantuk pangulyaning Gusti. Sahabat budaya yang kali ini sudah menyaksikan tayangan kita di YMB2 Channel Jalan Gayeng. Oke, kembali ke pokok ulasan cerita kita yang padepokan, kejawen, kawitan, pusat bumi, sentongan, sastra dan seni Jawa Kawi, Telatah Lemah Dhuwur Kendal kali ini. Oke, kita bertanya langsung dengan Pak Her dan juga ada juga tamu yang berkunjung ke sini untuk belajar mengenai Jawa Kawitan. Bisa kita mulai, Pak Her? Ini saya mau bertanya tentang apa sih pengertian tentang sastra itu, Pak? Kalau sastra ya menurut saya sebenarnya bukan sastra, tapi menurut saya itu sastra itu perpaduan antara aksara, huruf dan bahasa. Karena ya karya sastra seperti puisi apa ada butuhkan huruf, juga butuhkan bahasa, cerpen, novel dan sebagainya. Karya sastra itu kan melibatkan antara aksara, huruf dan bahasa. Itu pengertian saya. Itu jadinya kan karya sastra itu isinya kan itu. Dan ini Pak, pertanyaan yang kedua Pak, mengapa Anda tertarik dengan sastra Jawa Kawi ini Pak? Ya, ini ceritanya kan begini, dulu itu tahun 70, tahun sekitar 1970 itu saya menemukan sebuah karya sastra, tapi saya tidak mengerti itu hurufnya juga tidak kenal, apalagi bahasanya baca kan sama sekali tidak tahu karena buku itu bertuliskan tulisan yang asing bagi saya. Tapi setelah tahun 2018 itu saya mendapat petunjuk itu, tahu tentang itu huruf Jawa Kawi dan bahasanya juga bahasa Kawi. Gitu. Akhirnya saya dalami, berarti ini kan budaya leluhur dulu yang sudah terpendam, sudah hilang gitu, yang sama sekali nggak diketahui oleh orang Jawa sendiri yang sekarang ini.
apa pengertian ini Pak? Saya mau tanya nih Pak tentang Pusar Bumi, Sentongan Sastra dan Jawa Kawi. Tah lemah dhuwur Kendal Pak, yang dimaksud lemah dhuwur itu Pak. Tentang pusar bumi itu dasar bumi ya. Itu kan ibarat karya sastra Jawa Kawi itu huruf dan bahasanya kan sudah hilang musnah. Ibarat terpendam di dalam dasar bumi atau pusar bumi. Makanya saya pakai nama Padepokan Kejawen. Terus sentongan itu dalam pengertian ya apa ya, secara filosofinya kan suatu kamar khusus bagi orang Jawa dulu kan, yang orang itu rumah adat ya namanya, itu yang mampu-mampu kan punya sentongan, dan sentongan itu kan mesti ditempati orang yang paling tertua di situ. Oh gitu ya. Seperti mbah ya, bukan anaknya yang punya rumah itu kan, enggak, mbahnya itu kan menempati sentongan itu, kamar yang di tengah yang diukir sebagian rupa itu ya bentuknya. Nah, jadi seakan-akan sakral di situ, cuma mbah, tidak ada orang lain masuk di situ apalagi tidur di situ. Nah, terus yang tidur di situ biasanya itu anak kesayangan. Nah, makanya sentongan sastra itu saya pilihan gitu, tidak sembarangan orang anak. Kalau sekedar ingin tahu saja ya lebih baik tidak usah. Kalau kecuali kalau saya dalami, makanya saya berpikir selama ini yang mau belajar itu saya lihat orangnya, tidak hanya sembarang orang saya terima mau belajar itu enggak. Gitu. Kalau di hati saya ada rasa itu Jawa itu, kadang-kadang orang ini saya bisa tahu kan, orang ini tidak mungkin bisa pelajari, saya tolak, saya tidak mau. Biasanya gini Pak, untuk warga nih Pak yang ingin belajar langsung Pak dengan Bapak. Kalau belajar ini kan ada sastra dan seni. Oh, sastra dan seni. Seninya itu bukan seni tari, seni rupa, seni dan ini seni pendekatan diri pada Yang Maha Kuasa. Kalau orang Jawa nyebutnya Gusti. Itu. Jadi kan orang belajar kadang-kadang saya berhenti di sastranya saja. Oh, maka. Mau belajar huruf silakan, bisa baca silakan. Tapi masuk di sini susah. Itu hanya tidak sembarang orang bisa. Ya, Pak, ya. Ini kan khusus orang Jawa ya, untuk orang Jawa. Tapi orang Jawa sendiri belum tentu bisa dan kuat gitu mempelajari kuat. Makanya saya pilih-pilih. Banyak kawan saya gitu, tapi yang masuk selama ini saya pandang seperti ya kayak Mas Toto itu aja saya baru kenal sekali, saya sudah bisa nilai kalau orang ini punya apa ya, aura sendiri gitu loh, bisa gitu. Makanya itu Pak, ini pas kebetulan juga Pak Toto hadir dalam kesempatan pada video kali ini ya Pak ya, karena mungkin sudah merasakan manfaat atau mungkin sudah bisa membaca atau gimana Pak ya tentang ilmu apa namanya Jawa Kawi ini. Ya mudah-mudahan ini Pak Toto juga bisa apa ya mendalami lebih dalam lagi Pak, atau mungkin dengan sejarah-sejarahnya atau mungkin apa. Gimana Pak, menurut Pak Toto apa yang Anda dapatkan dari ilmu sentongan ini Pak Jawa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu muja tansah pikantuk kemuliaan Gusti. Oke. Untuk masalah Padepokan Kejawen Kawitan, memang untuk saat ini saya baru taraf belajar dan dalam taraf pengenalan, terutama untuk huruf Jawa Kawi. Soalnya memang sudah beberapa bulan ini saya kenal sama Pak Har, sering sowan, sering berkumpul dalam ikatan ngerumpi bagi ngerumpi, tapi ngerumpi dalam arti ngerumpi itu langsung kawero. Nah, dalam hal ini memang beberapa bulan ini belum bisa memahami untuk huruf-hurufnya. Karena memang dibutuhkan waktu yang tidak pendek ya Pak. Kalau dilihat dari cerita dari Pak Har,
selaku sesepuh di Jawa Kawitan ya, itu menemukan buku tersebut di tahun 70 sekitar 70 baru bisa dibedah di tahun 2018 itu waktu Sudah berapa Nih, tahun lagi ya? 48 tahun 48 baru bisa tahun. baca. dan saya targetnya ya insya Allah nanti saya targetnya sudah selama 4 hari ya kita berdua aja Dewan. Amin. Karena apa yang saya kok ambisi untuk bisa itu bukan dalam arti ambisi saya harus bisa enggak, saya cuma untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa Pak. Ya. Nguri-nguri kebudayaan Jawa itu merupakan peninggalan leluhur kita yang harus kita lestarikan. Ya. Saya target jangan sampai 1 tahun. Bisa. Ya, Paham. Iya. Itu Pak. Nah, untuk sementara ini karena saya belum bisa belum mampu untuk menjabarkan dalam hurufnya, saya dengan Pak Har bisa minta penjabaran isinya. Oh gitu. Dan saya terima memang istimewa. Dalam arti istimewa itu untuk perkembangan dalam kehidupan saya adalah intinya itu saya buktikan di kehidupan saya sehari-hari, baik itu secara logika maupun spiritual. Yang tadinya saya sukai gini Sekarang santeng museumnya ya. Iya. Bisa tenang gitu. tenang, anteng, terus istilahnya tingkah lakunya itu jalani. Menjabat. Ya, jalani. Jadi Jalani itu yang dirasakan oleh ya, panjenengan. ya belum 100% tapi saya berusaha untuk ke situ terutama dalam hal kelas AC. Iya, merasa sih. Kelas AC itu kunci utama kita di tempatnya Pak Har, kita mengutamakan kelas AC. Jadi semua itu didasari dengan kelas AC dan keikhlasan utama tadi. Memang selama ini saya belajar dengan Pak Har, terus terang ya mungkin ada murid atau apa nih Pak kalau Ya enggak ada. ya, teman-teman ya, Kocok-kocok gitu. Sedulur. Sedulur. Bukan di sini tidak ada murid ya Pak. Enggak ada Ada murid, murid, ada ada guru. guru. Sama-sama Kita belajar. ngaji kabro. Nah selama saya sama Pak Har juga menjalani perseduluran, saling istilahnya saling ini ya, saling tukar tukar pengalaman. Jadi saya mempelajari buku itu dan Pak Har mungkin juga ada Iya. kelebihan. Saya sama mau Ya, karena kan begini sama-sama itu belajar, seperti saling Mas mengisi. Soto. Saya itu ya kan ibaratnya itu punya background latar belakang itu kan hitam melakukan dosa kesalahan. Jadi memang selama ini saya rasakan lebih nyaman, lebih damai, lebih enak dirasakan. Soalnya kan di dalam kitab tersebut terdapat ada beberapa bab ada beberapa bab, bukan ajian, bukan apa Mas Biring. Ini kan Pitutur semua. Buku itu bukan ada mengandung klenik atau Oh. mistik itu tidak ada. Berarti Semua memang itu murni-murni dari tujuan tujuan pitutur hidup. baik putih, aliran putih lah ya. Betul. Semuanya. Ya, kita berdasarkan yang jadi tidak ada yang namanya kesaktian, tidak ada. Ya, seperti kita katakan Bang, bakar tupo itu Oh. bukan ngundang setan itu enggak. Karena Ya. banyak kan orang Itu kadang hanya pemahamannya ambil itu auranya. aura. Auranya kan jadi Auranya. harum Aroma. sejuk gitu kita bisa fokus, Aromanya. pikiran tenang. Oh, Bersih. Tujuannya itu aja. jadi karena gitu Pak. Kadang orang membakar dupa Iya. itu identik dengan hal klenik atau apa. Ternyata kan tidak, karena itu hanya sebuah Kalau saya itu terbuka, mau belajar silakan seperti kita huruf Jawa Jawa Kawi Kawi, ya. ya. Itu bisa buka di Mas, saya kasih contohnya ini datanya karena aksara huruf Jawa Kawi itu dua macam. Oh, Aksara Jawa Kawi pakai tambahan gaib misor dan aksara Jawa Kawi gaib luhur. Begitu juga bahasanya. Bahasa Jawa Kawi gaib misor dan bahasa Jawa Kawi gaib. Ini tidak bahasa itu. Semua
kan bisa belajar di sini baca, oh ini betul. Jadi memang itu juga bisa dipelajari dengan cara kita membawa diri kita sendiri ya Pak ya, dan juga kita bisa membaca dalam urutan yang benar gitu. Ternyata ada banyak manfaat di tulisan Jawa Kawitan ini ya, centongan ini. Ini yang asal kawit, makanya kawitan itu kawitan yang pertama dulu. Jadi sebelum ada bangsa lain apa saja masuk ke di wilayah tanah Jawa sini, termasuk agama. Sebelum agama Buddha sudah ada. Jadi gini Pak, mungkin orang pun bisa ya Pak dengan mempelajari ini, tapi ada enggak hal-hal yang bisa merubah sikap atau gimana Pak? Nanti kalau sudah bisa lancar baca kan ada bukunya. Oh, ada petunjuknya. Karya. Jadi itu buku itu sebetulnya satu-satunya karya sastra bahasa Jawa kalau tidak ada lain. Nah, bentuknya isinya itu hanya tentang keyakinan orang Jawa dulu yang pertama. Gitu. Jadi di situ tuh mempelajarkan itu. Pitutur seperti contohnya ya, ada rukunnya, banyak hukumnya itu ada. Tresno marang kahurupan siro, maksudnya jangan berbuat yang benar. Ojo lakuwala lan cilaka. Banjur tresno marang sapadha-padha sira. Sesama itu bisa termasuk di situ tresno marang sapadha-padhaning urip, sapadha-padhaning urip termasuk hewan, tanaman dan sebagainya itu yang makhluk halus apa itu kan harus kita hargai, bukan kita menyembah itu bersekutu enggak. Karena kita hormati. Ya itu kan ciptaan Gusti semua kan. Kita akui gitu. Mereka hidup di alam lain, kita ya. Oh itu ya Pak. Saling menghargai. Jadi kita aman, tenang gitu. Enggak mengganggu itu, enggak. Kita masuk ke ranah dunia mereka enggak. Nah itu juga gini Mas Bu. Iya. Selama kita melakukan mendalami masalah kitab kawi kuno ya, itu juga tidak berpengaruh dalam hal spiritual kita, dalam arti agama kita enggak. Kita agama enggak masalah. Agama tetap agama. Enggak masalah ya. Enggak apa-apa. Bisa mempelajari. Walaupun itu dari Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Kapitayan, kalau Kapitayan memang itu maksudnya itu. Tapi ini kita gabungkan tidak menjauhkan satu polemik atau satu permasalahan, tidak ada efeknya. Justru kita itu bertambah di bidang spiritualnya. Mungkin lebih kuat, lebih dalam. Seumpama kalau kita sholat tadinya kurang konsentrasi atau kurang ikhlas ngadep ning puasa, dengan hal itu mempelajari hal itu lebih fokus, lebih ikhlas kan gitu. Itu bisa menjernihkan secara pikiran ya Pak. Karena kan ada tataran-tataran tertentu di dalamnya, mungkin nanti Pak Harel lebih paham dan Pak Harel lebih tahu. Jadi memang nantinya bisa untuk membersihkan pikiran kita. Itu seolah-olah pikiran itu bisa direstart lah ibaratnya kayak gitu. Jadi bisa membersihkan, menambah konsentrasi di bidang spiritualitas, baik itu dalam bidang agama atau di bidang spiritualnya. Seumpama tadinya kok sholat kok kurang konsentrasi, kan ada yang sholat kurang konsentrasi. Itu dengan mempelajari itu mungkin lebih bisa konsentrasi lagi dan merasa lebih ikhlas untuk menjalankan ibadah. Ya mungkin ini luar biasa banget Pak, apabila ini bisa disampaikan melalui dunia digital. Jadi untuk pemahaman juga manusia ya Pak ya, atau tata budi pekertinya, supaya ya tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Benar yang dikatakan siapa itu Mas Toto tadi, dengan agama lain tidak kita anggap. Contohnya ini saja, saya simpan di buku itu macam-macam. Ada yang dari Pak Ji itu, Kiai tokoh Islam, ada yang orang
Konghucu ada di sini. Oh, ada. Diantar ke sini, saya juga tidak kenal. Jadi Terus yang Buddha dari ada. Buddha ada, Hindu Buddha. Jadi lengkap sama. Ini Bisa Parita diperlihatkan. bisa. Nah, ini dari pendeta Pak yang pura di sini kan. Oh, pura yang Nah, di daerah Puja kan ada pura ini. Ini bukunya. Ini dari Pak Pemijan. Nah, Pak Pemijan ini Bhagavad Gita. Ini kitab sucinya orang Hindu kan. Nah, terus ini ada Parita Suci. Ini dari agama Buddha. Ini saya dikasih juga. oh, dikasih juga. Pak. Nah, terus ini dari Konghucu ini. Nah, ini dari Konghucu. Jadi beraneka ragam dari Iya, ah, itu. itu ya, Dan ya, itu dari Pak. agama Dan yang ini sudah yang dari diberikan. Pak Kiai seperti ini. Di rahasia alam akhirat. Nah, ini Islam. Ada Islam agama cinta. Ini dari penulisnya. Penulis Manunggaling Kalau Gusti ini Pak Haji Dr. Andes Haji Sri Muryanto Semarang. Ini tokoh. Ini juga Pangestu. Pangestu juga. Nah, itu. Ini buku Islam juga tentang akhir zaman. Semua sudah ada tercatat Ada di situ semua. ya. Itu. Jadi saya kan kebetulan ngumpul ke sini. Iya. Ternyata juga dari tokoh-tokoh Tokoh-tokoh. ini ya Pak ya. Nah, ya. Yang datang di sini. Ya, juga ada. Jadi ada semua. Jadi saya kan semua apa ya berkumpul gitu lah. Saya kumpuli gitu, sharing-sharing. Saya tidak ada rasa. Ini juga dari orang Buddha. Ini dari apa itu? Dari negara Dari daerah sana. Apa itu tadi? Tibet. Oh gitu. Nah ini ada capnya. Ini dari Tibet. Ini mustika dari Kiai gitu. Luar biasa ya Pak. Sampai ke mancanegara juga Iya. ya. Luar negeri Jadi juga ada saya yang kan memberikan punya- apa ya sesuatu kepada Pak. Iya. Itu mungkin sekedar souvenir atau apa Iya. ya Pak, untuk bisa diamalkan. Nah kegiatan sastranya ini kalau secara umum kadang-kadang saya laksanakan di sana. Di sana itu kan ada taman sastra, nanti kita lihat. Oh, kunjungi sana ya Pak. Ya mudah-mudahan nanti Pak kita bisa ya, ajak Yudis untuk hadir di tempat. nanti ini habis ini bisa lihat itu di sana untuk kegiatan meditasi juga tenang. Itu nyaman Pak tempatnya atau Ya. pemandangannya? Itu kalau malam lebih tenang lagi sambil bakal buka gitu. Meditasi di sana ya sharing-sharing gitu Dan lah. saya juga dengan Pak Toto juga nggak asing juga Pak. Kita Iya. juga pernah bertemu di channel yang sama Pak, Iya. di dua channel. Dan Pak Toto ini juga sudah pernah Iya. jadi tim kita dalam investigasi. Ya Jadi karena apa ya? Ini juga masuk kawaro ya Pak. Mungkin untuk ilmu untuk mendalami konsentrasinya. ya Sama Yudis juga ingin belajar karena ya saya dianggap orang yang belum polos lah ibaratnya nggak tahu Ya. tentang apa ya. ya sama-sama belajar lah. Di sini saya juga apa banyak pengalaman yang saya Ya, serap. kan di sini kan tidak ada Tidak ada istilah istilah guru tidak ya. ada istilah guru, tidak ada salah murid, kita sama-sama Semua sedulur. Semua sedulur. Satu Ya. kampung. Itu saja ya. Iya. Rahayu muga satu kamulyani Gusti. Amin. Oke, gitu saja perjumpaan kita kali ini bersama Pak Her dan Mas Toto di kesempatan pada video kali ini di YN22 Channel Jalan Gayung. Mungkin kita ada kesempatan lain kali di video yang akan datang bersama kita dan kita akan kemana Pak nanti Pak rencana kita? Taman Sastra Guyub. Taman Sastra Guyub di Desa Desa Bebengan. Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Jadi buat sahabat budaya yang ingin melihat video kita, jadi jangan kita sedikit ya, atau mungkin kesempatan ini juga cukup langka ya Pak ya. Iya. Tidak semua orang bisa mengambil view yang ada di sana karena ini benar tempat-tempat yang istilahnya memang diprioritaskan untuk orang yang benar-benar mendalami ini ya Pak ya, untuk ketenangan. Iya. Batin apa-apa. Jadi gitu saja Pak dari Yudis Mardika. Terima kasih atas kunjungan Pak Toto di kediaman Pak Her. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
ini dapat bermanfaat untuk sahabat budaya semua. Itu saja. Rahayu mugi tansah antuk kamulyaning Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.